Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Dina. Beliau adalah dari Pia Nyah Solo. Namun sebelum kita lanjutkan, kita lihat profil berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiana. Usaha saya di bidang kuliner dengan brand Bakpia Pia Nyah Solo. Kami juga ada di toko oleh-oleh di seluruh Surakarta. Dan kalau ingin memesan pia kami bisa melalui IG Pia Nyah Solo atau di WA 082 1234 33313. Alamat usaha saya di Jalan Gajahan nomor 24, Pasar Kliwon, Solo. Awal usaha memulai bakpia ini, waktu itu saya hanya berdagang aja, belum punya ilmunya. Waktu itu hanya berjualan puding jagung yang hanya dititipkan ke toko bakery di Solo. Kemudian saya mencoba membuat satu produk yang memang betul-betul produk itu bisa dijual, dipasarkan di toko oleh-oleh. Kebetulan saya menemukan bakpia, karena ketahanannya bakpia bisa untuk dijual di toko oleh-oleh. Waktu itu saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di salah satu lembaga. Kemudian alhamdulillah saya dapat kesempatan terpilih menjadi 5 besar, dan setelah itu saya bergabung dengan PLUT. Dengan di situ mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PLUT dan Dinas Koperasi. Saya tambah lebih bagus lagi produknya, karena di situ diajari bagaimana packaging produk saya, bagaimana memasarkan produk saya, bagaimana bertemu dengan owner-owner toko oleh-oleh. Di situ saya juga bertemu dengan banyak pelaku usaha, dan di situ banyak silaturahmi di situ. Harapan untuk usaha Pia Nyah Solo saya ingin kedepannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dalam varian produknya, sehingga dapat merangkul warga sekitar untuk bisa bekerja sama dengan kami, karena sukses itu tidak mungkin sendiri, sukses itu berjamaah. Sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu luar biasa. Halo, apa kabar Ibu Dina? Baik, alhamdulillah. Sehat ya keluarga di rumah ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu, ini produknya kan Pia Nyah Solo, ya. Apa sih yang melandasi Ibu untuk membuat Pia Nyah Solo ini? Awalnya ya? Ya. Kalau pianya sendiri sebenarnya mulai saya bikin itu tahun 2018 bulan Maret itu. Saya awalnya hanya berdagang sih sebenarnya, artinya saya nggak tahu ilmunya bagaimana marketing yang baik, bagaimana packaging mengemas produk dengan baik, tapi saya bisa membikin. Saya dulu berjualan awalnya dari waktu itu saya punya usaha, sebenarnya usaha buka warnet waktu itu. Buka warnet tahun 2010-11 lah. Itu waktu itu belum ada Android, yang artinya masih ada baru BlackBerry ya. Waktu itu ya. Terus setelah itu ternyata nggak jalan saya usaha itu. Akhirnya saya jual semua asetnya. Saya sama suami bilang, ini pengennya apa, saya soalnya nggak suka, maksudnya diem di rumah gitu, nggak suka. Saya waktu itu kan mama saya kan nguliahkan saya sampai besar gini, maksudnya aku pengennya kerja di apa gitu, tapi suami waktu itu bilang nggak usah, ngurus anak aja. Ya udah, saya nurut aja sama suami. Akhirnya saya waktu itu saya coba bikin puding jagung waktu itu. Awalnya puding jagung malah duluan. Puding jagung. Baik. Terus waktu itu saya ikhtiar, waktu itu kepengen nambah pendapatan keluarga ya. Saya sama suami waktu itu nawarkan ke roti kecil waktu itu. Waktu dari situ ternyata pesanan ya lumayan lah, tapi hanya berjualan aja. Berjualan, nggak ngerti ilmunya, hanya bikin, buat pesanan gitu aja. Setelah itu saya diajak temen ke salah satu lembaga sih sebenarnya waktu awalnya itu.
main-main aja, karena saya kepengennya kalau main bolehnya sama suami yang maksudnya yang ada ilmunya, jangan dolan-dolan. Ya udah, akhirnya saya ke situ, ke tempat itu, dan saya tertarik. Akhirnya saya jadi member di situ. Nah dari situ ternyata ada program khusus waktu itu, awalnya dari situ, dan harus daftarnya lewat online. Sementara saya tidak punya produk yang apa sih yang harus fokus apa gitu. Terus hanya ya itu tadi, ada puding jagung, ada pizza, ada roti boy. Saya dulu bikin semuanya, kue kering gitu. Nah saya harus punya produk yang artinya bisa dijual di, pastinya tahan lama. Memang saya pernah sih bikin pia, cuman hanya packingannya jelek lah. Masih jelek ya waktu itu, masih biasa-biasa gitu pasaran. Iya, hanya cup aja gitu sama plastik polosan tanpa ada merek, tanpa ada apa. Setelah itu saya bikin itu, saya juga malu mau wawancara waktu ikut pelatihan waktu itu awal sih. Itu tanpa apa-apa, akhirnya saya waktu itu ikut pelatihan itu. Saya bikin bakpia dan ini waktu itu ada abon peda, abon ikan dari ikan tuna. Abon ikan tuna? Iya, waktu itu awalnya tapi yang saya kembangkan karena suami bilangnya awalnya yang ini aja, ini enak katanya. Suami saya bilang gitu, yaudah saya fokus ke situ, ikut di situ. Kebetulan saya dikenalkan lembaga itu berhubungan dengan Plutchi sebenarnya. Akhirnya saya kenal sama Plutchi ini. Waktu itu ketemu sama Bu Maya, waktu itu awalnya itu ketemu di situ, saya ngobrol masalah packaging. Karena waktu itu sudah berjalan kurang lebih tahun berapa waktu itu? 2018 bulan Maret itu ya. Waktu itu saya bikin pertama kali untuk dipasarkan itu, tapi hanya packagingnya cuman plastik sama cup gitu aja. Nah setelah itu dari Plut ternyata lebih menyenangkan sekali, karena di sini banyak pelatihan yang akhirnya saya haus, rasanya kepengen ada pelatihan rasa apa. pengen tahunya jadi tinggi ya Bu Iya, ya, pengen dari belajar situ saya, gitu. Iya, dari situ sama saya, seperti Ibu tadi sebelumnya juga rasanya nyaman banget karena mendapatkan keluarga di Kota Surakarta ya. Dari situ saya punya kenalan UKM pelaku usaha yang lain, terus diarahkan. Alhamdulillah di sini apapun keluhan kita, apapun itu diwadahi. Nah sementara UKM ini kan memang butuh wadah, butuh sarana, butuh wadah untuk bisa berkembang, bisa maju. Karena prinsip saya, kita tuh maju nggak mungkin sendiri, kita tuh maju pasti berjamaah. Nggak mungkin kita merangkul yang lain, yang mungkin kalau kita pengen besar kan nggak mungkin kita bikin sendiri, belanja sendiri, ngonline sendiri, pemasaran sendiri. Nah kita butuh orang lain. Nah waktu itu tujuan saya sama suami sebenarnya itu. Jadi berbagi keberuntungan ya Bu ya. Baik. Ya. Kepengennya di lingkungan kalau bisa kita tarik untuk bisa kita ajak bekerja sama untuk memajukan usaha kita bersama. Saya bilangnya kita karena bisa maju, bisa besar karena mereka juga. Karena kebersamaan itu ya. Sama seperti kalau satu batang lidi ini mudah dipatahkan, tapi ketika sudah menjadi sebuah rangkaian sapu itu lebih susah untuk dipatahkan, dan bisa lebih bangkit bersama-sama ya Bu ya. Dan pastinya lebih bermanfaat bagi banyak umat tentunya. Baik. Dalam perjalanan selama ini apakah ada hambatan-hambatan yang dilalui Ibu dalam proses Pia-nya Solo ini? Banyak sekali. Ya hambatannya waktu itu awalnya kan saya usaha hanya by order ya, artinya kenalan ini, terus belum yang saya kerjakan semua sendiri sama suami. Jadi mulai dari belanja, mulai dari bikin, mulai dari apa kan sendiri, jadi tidak maksimal ya. Terus juga belum kenal sama banyak orang, terus belum difasilitasi dari, kan alhamdulillah dari sini saya diikutkan pelatihan dari Dinas Koperasi juga, temu bisnis waktu itu sangat membantu saya berterima kasih sekali sama Dinas Koperasi teruntuk khususnya ya, karena betul-betul itu ada efek, ada peningkatan dalam usaha saya yang tadinya hanya
ya Allah ya hanya sedikit produksinya. Alhamdulillah kita dikenalkan Temu Bisnis itu begitu kita kenal sama ownernya toko oleh-oleh itu, akhirnya kita bisa kirim ke sana. Nah waktu itu awalnya karena saya masih berproses, artinya awalnya itu masih belum ada packaging ya. Saya belum pesan masih karena plastik biasa itu biasa, ya. Iya kan juga mengumpulkan modal untuk bikin ini kan nggak bisa satuan toh. Nah jadi harus ada kuantitinya. Ada kuantitinya. Terus setelah itu kendalanya yaitu belum ada PIRT, belum ada halalnya. Jadi untuk masuk ke toko oleh-oleh kalau tidak difasilitasi itu memang susah. Iya, terima kasih itu juga. Terus itu tadi kendalanya, setelah itu terus ini ke pandemi ini. Iya. Bagaimana omsetnya sebelum pandemi dan saat pandemi? Ya pandemi itu bagi saya ada hikmah, juga ada banyak pelajaran lah. Banyak pelajaran buat saya, buat keluarga saya. Memang kalau tanya omset pasti semua UKM pasti bilang ya. Awal-awal itu seperti mungkin Bu Rustini juga sudah bercerita tadi bahwa sampai kembali itu saya tidak berproduksi selama 4 bulan waktu itu karena memang toko-toko yang saya setori itu semua tutup. Ya wes alhamdulillah lah, pokoknya kita disyukuri aja berapapun apapun yang terjadi syukur dan tetap semangat untuk produksi. Iya. Dan selalu berpikir positif ya Bu ya. Iya betul iya. Terus ini tadi yaitu akhirnya pandemi itu pertengahan pandemi alhamdulillah ada program dari Kementerian Pariwisata gitu untuk meningkatkan pariwisata ya biar berkembang lagi itu sangat membantu juga karena saya luar biasa itu dampaknya buat omsetnya tuh naik drastis. Apa yang dilakukan saat itu? Jadi ada program khusus itu, jadi merangkul UKM. Saya waktu itu diajak sih sama temen saya, mau nggak dimasukkan ke program itu. Saya tuh saat kan dibikinin paket tuh Mas, paket untuk satu paket itu harganya lebih murah lah daripada kalau kita, dan itu dipangkas 75%. Jadi konsumen yang mau beli itu memang betul-betul mampu karena antusias untuk membeli karena harganya pun juga murah sekali sekali. Berapa persen waktu itu dari harga rumah? 50%. 50% dari yang separuhnya dibayar oleh Kemenkraf ya? Iya, Kemenkraf waktu itu. Itu luar biasa tuh, saya sampai 150 paket ada. Wow. Oh iya. Waktu itu promosi di mana? Itu hanya 2 minggu saja. Hanya 2 minggu. Waktu itu hanya 2 minggu. 2 minggu secepat itu. Secepat itu. Saya menghubungi konsumen saya aktif. Saya WA, saya masukkan karena memang WA bagi saya mungkin saya di IG ada, saya IG, Facebook, tapi yang paling betul-betul ini saya di WA ya. WhatsApp itu ada grup-grup di situ. Itu tuh sampai keluar kota saya kirim yang ini nih, sampai yang waktu Pak program itu tuh luar biasa sekali. Baik, artinya sangat membantu sekali peran pemerintah ya Bu ya. Iya, terima kasih. Ibu, ini kan Pia, produknya Pia-nya Solo ya, Mbak Pia gitu kan. Pia. Nah, ini produknya seperti apa sih Bu? Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu, pengen tahu lebih dalam. Oh iya, ini produk saya Mbak Pia dengan berbagai varian rasa. Brand saya Pia-nya Solo. Ada di sini ada beberapa rasa, ada cokolava, peanut butter, kacang hijau, keju, nanas, tiramisu, Nutella, dan fla. Jadi satu box ini ada berbagai macam rasa ya Bu ya? Kalau untuk yang saya titipkan di toko oleh-oleh Mas, itu sebenarnya saya bisa semua rasa. Cuman karena toko oleh-oleh itu harus bertahan selama 2 bulan. Selama tidak boleh kurang dari 1 bulan karena masa expirednya itu. Nah saya kebetulan yang saya titipkan di toko oleh-oleh hanya yang bertahan 2 bulan karena kita dalam membuat sama sekali tanpa ada bahan pengawet dan juga tanpa pemanis buatan, karena memang dikonsumsi pribadi dan juga tidak merugikan orang lain juga ya. Kalau ada bahan-bahan tambahan lainnya. Jadi kalau yang saya titipkan di toko oleh-oleh itu ada rasa coklat,
peanut butter. Tapi kalau umpama ada yang menginginkan rasa lainnya bisa by order. Bisa Saya by buatkan order fresh. di alamat mana? Instagramnya apa ini, Bu? Oh, iya. Pianya Solo bisa dipesan di 082 1234 33313. Dan juga kalau mau tahu lebih dalam lagi tentang produk kami, bisa lihat di IG kami di Pianya Solo dan juga Facebook kami di Pianya Solo. Baik, Oke. terima kasih Ibu. Iya. Ibu, ini kan namanya sangat unik dan sangat dikenang ya, mudah Oh, iya. mudah dikenal dan dikenang gitu. Insya Allah. Karena namanya unik, Pianya Solo. Pianya Solo. Mungkin bisa diceritakan asal muasal nama Pianya Solo ini tadi. Iya. Kenapa yang dipilih Pianya Solo? Iya. Kebetulan kan saya dari Jawa Timur, Mas. Jawa Timur. Nah, saya di sini kan suami saya yang asli sini, saya dibawa ke sini. Nah, saya waktu itu ngobrol apa ya nama untuk brand kita. Terus ngobrol sama keluarga apa. Loh, sekarang kan kamu jadinya Solo, mbok ya nyah Solo wae. Dari perbincangan yang simpel akhirnya jadi sebuah brand ya, yang mudah dikenang banyak orang karena namanya unik sekali loh ya. Biar dikenal kalau memang ini produknya dari orang Solo. Orang Solo, Anjir. baik. Oke, sukses untuk Iya. Ibu Dina Iya. untuk Pianya Solonya. Oke, Ibu Dina, untuk perizinannya ini sudah meliputi apa saja untuk Pianya Solo? Ya, untuk Pianya Solo sendiri perizinannya alhamdulillah dibantu dengan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan waktu itu. Awalnya saya NIB dulu ya, NIB, kemudian HAKI, hak paten merek, alhamdulillah sudah keluar saya. Terus PIRT sudah 1 tahun yang lalu, kemudian halal sudah keluar juga, alhamdulillah. Udah itu. Tiga itu sudah semuanya Sudah ya? semuanya, Sudah semuanya dan alhamdulillah. dibantu oleh Semua Kota gratis, Surakarta. iya, Gratis Plut semua Surakarta. Kita diundang untuk mendaftarkan perizinan itu, kita ngurus dengan mudahnya dan tanpa syarat apapun. Tanpa syarat Tanpa apapun syarat. dan semua gratis. Iya, Oke, betul. bagi pemirsa yang ingin bergabung di Plut Kota Surakarta, silakan menghubungi di nomor ini atau di website ini. Dan apa sih mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada pemirsa yang ingin bergabung di Plut Kota Surakarta? Iya, kepada pemirsa, pelaku usaha yang punya produk, kalau ingin maju produknya, kalau ingin berkembang, kalau ingin maksimal jualannya, segera datang ke Plut, karena di situ banyak kita dapatkan ilmu yang luar biasa dan kita bisa maju, berkembang dan bisa merangkul orang lain untuk memberikan peluang pekerjaan buat orang lain juga. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Rustini, mungkin motivasi dari Ibu kepada pemirsa di rumah. Jangan ragu-ragu datang ke Plut. Di sini banyak ilmu, banyak peluang besar di sini dengan konsultan-konsultan Plut. Di sini orangnya care semua bagi pelaku UKM. Terima kasih seperti itu. Terima kasih Ibu Rustini, dan terakhir saya kembalikan ke Ibu Dina. Iya. Harapannya bagi pemerintah Kota Surakarta maupun pusat dan Plut Kota Surakarta seperti apa? Harapan saya selaku UKM di sini, saya berterima kasih kepada Plut, Dinas Koperasi, dinas terkait yang lainnya yang membantu saya sampai bisa berkembang seperti ini, agar tetap semangat dalam mendampingi para pelaku UKM untuk lebih maju ke depannya, untuk bisa memulihkan perekonomian Indonesia yang lagi terpuruk saat ini. Jadi kita harus bergandengan tangan, bersinergi untuk bisa membangun Kota Surakarta agar ekonominya lebih naik lagi. Untuk Plut sendiri, harapannya agar pelatihan-pelatihan yang dulu diberikan bisa lebih ditingkatkan lagi, agar semangatnya para pelaku juga lebih
meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina, terima kasih Ibu Rustini atas kehadirannya. Baik, dan sebelum kita akhiri seperti biasa kita ada tagline UMKM Pola, ekonomi munggah. Dan kita bersama-sama ya Bu. Iya. Oke, 3, 2, 1. UMKM Pola, ekonomi munggah. Dan ikuti kami terus dalam acara Ngobras Ngelmu, ngobrol santai, nge-share ilmu bersama UMKM Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.